Hai Sobat Polri, senang sekali saya Brigadir Mia dapat menemani kali ini podcast seru-seruan di Monas. Kenapa di Monas? Ya, hari ini adalah hari yang spesial sekali karena bertepatan dengan puncaknya Hari Bayangkara ke-78. Ya, kalau ada yang tadi ini Sobat Polri menyaksikan live streamingnya dari perayaan Hari Bayangkara, itu ramai sekali suasananya di sini ya. Mulai dari rangkaian pertama, upacara Hari Bayangkara yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan hiburan yang menampilkan beberapa peraga Polri dan juga ada artis nantinya. Lalu juga ada stand booth pameran dan UMKM yang bisa langsung dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Nah, saya beruntung sekali nih di tengah-tengah kesibukan ini ada pimpinan saya yang berkenan hadir menjadi narasumber. Ya, di sini ada Bapak Karodal SSDM Polri dengan Bapak Brigjen Pol Nuroro Danang SIK. Bapak, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Siap, selamat sore Bapak. Selamat sore. Siap. Nah, tadi tuh kita bisa lihat sekilas ya Bapak ya, betapa besar antusiasnya masyarakat yang ingin sekali hadir dan menyaksikan langsung rangkaian acara Hari Bayangkara ini gitu Pak. Siap. Sepertinya Polri ini sekalian mau masyarakat ikut ini ya Pak ya, bersyukur gitu ya Pak. Syukuran rangkaian kegiatan hari ini tuh jadi seperti beneran pesta rakyat ya Bapak ya. Iya. Ya, benar-benar. Jadi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini memang dilaksanakan di Silang Monas dan kegiatan ini peringatan Hari Bayangkara ini tidak lepas dari pelibatan masyarakat. Sebagaimana bahwa tugas Polri ini sebagai tugas pelayanan pada masyarakat, tentunya setiap aktivitas kegiatan kita tidak lepas dari keikutan masyarakat. Demikian juga peringatan Hari Bayangkara ini kita melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan Hari Bayangkara ini, sehingga kegiatan Hari Bayangkara ini terasa atmosfernya seperti pesta rakyat. Betul sekali, Kenapa Pak. menjadi pesta rakyat? Karena yang Terasa tadi, banget soalnya. seluruh lapisan masyarakat hadir tumpah ruah di Monas ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Mulai dari adanya pelibatan UMKM, kemudian melibatkan kuliner, kemudian juga melibatkan hiburan berbagai artis yang nanti bisa ditonton dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Betul. Dan juga penonton itu datang dari berbagai penjuru dan dari berbagai kalangan. Itu dia, tentunya Pak. Ini bagian juga dari kedekatan Polri dengan masyarakat. Ini cerminan bahwa semakin tahun kedekatan Polri dengan masyarakat ini semakin intens dan terlihat secara nyata. Iya, siap. Dan kepercayaan masyarakat kepada Polri pun meningkat ya Bapak Ya, ya, benar. dari Ini tahun ke tahun. indikasi dengan banyaknya respon, keterlibatan masyarakat ini juga indikasi adanya kedekatan dan kepercayaan publik kepada Polri semakin lama tahun semakin meningkat. Betul Bapak ya. Jangankan di Hari Bayangkara, masyarakat terlibat juga dalam Polri. Di pekerjaan setiap hari pun, hari-hari pun juga kan masyarakat terlibat dengan Polri, dengan pelayanannya Polri pun gitu kan ya Pak ya. Siap. Lalu bagaimana Bapak melihat nih KOP Bayangkara dari tahun ke tahun yang mengingat saat ini sudah 78 tahun ya Pak? Ya, sesuai dengan sejarah terbentuknya kepolisian, kalau kita mengacu dari sejarah Hari Bayangkara sendiri diambil dari zaman Majapahit, adanya pasukan Bayangkara yang melindungi raja dan kerajaan, di mana juga pasca kemerdekaan Polri terbentuk untuk menjaga kemerdekaan dan juga melaksanakan penegakan hukum. Polri juga mengawal kemerdekaan, menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keamanan masyarakat secara luas. Demikian juga sejarah perkembangan tugas kepolisian sampai saat ini, Polri selalu berbenah diri melakukan perubahan, peningkatan kemampuan dan juga untuk memberikan pelayanan yang maksimal, optimal kepada masyarakat sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi oleh masyarakat. Ini sejalan dengan era digitalisasi, era globalisasi yang saat ini terjadi di masyarakat. Iya, dan ini sangat berpengaruh ya Bapak era digitalisasi ini. Bagi dengan adanya Gen Z ya Bapak ya. Iya, betul. Dengan jari saja nih bisa semua informasi langsung ke berbagai kalangan. Betul. Cepat dengan hanya berapa detik saja ya Bapak ya. Betul. Iya. Itu dia tuh hebatnya digitalisasi saat ini ya Bapak ya.
Nah, lalu tentunya sebagai institusi nih kan, Polri kan terus berbenah dan memperbaiki diri ya Pak, mengikuti perkembangan zaman. Apakah ada catatan nih dari Bapak nih? Semoga Polri itu semakin optimal dan juga sebagai profesional gitu Pak. Ya, tentunya dengan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, adanya era digitalisasi, era globalisasi, Polri harus berbenah mengikuti perubahan zaman yang ada. Tentunya berbenah secara sesuai dengan kebutuhan, dengan melakukan hal-hal untuk mengoptimalkan dan menjadikan Polri lebih profesional. Antara lain dengan mengembangkan kemampuan dan profesional Polri sejalan dengan tuntutan yang dihadapi di masyarakat. Nah, tentunya ini juga harus ada upaya Polri untuk membuka diri, menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyerap aspirasi termasuk saran kritik untuk melakukan perbaikan terhadap apa yang selama ini masih dirasakan, ada keluhan-keluhan atau kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian juga Polri perlu meningkatkan atau memanfaatkan ilmu teknologi kepolisian untuk menghadapi tantangan-tantangan tugas yang semakin hari semakin kompleks. Betul sekali Pak, berbeda ya Pak. Betul, Polri harus memanfaatkan ilmu teknologi dan juga Polri harus menjalin kerjasama dengan stakeholder. Karena kita ketahui bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Betul, untuk itu Polri harus menjalin network linknya semua Pak. Menjalin interaksi, hubungan, kerjasama dengan berbagai pihak agar sama-sama bisa mengatasi problem yang terjadi di masyarakat. Karena ini menjadi tugas seluruh masyarakat, tugas menjadi seluruh anak bangsa dan dalam menjaga, mengamankan keamanan dan ketertiban masarakat ini. Iya, siap. Dan Polri saat ini tuh juga humanis ya Bapak ya. Betul. Tidak juga menutup untuk tidak mau berevaluasi gitu ataupun upgrade gitu. Jadi Polri pun tetap mengikuti perkembangan zaman dan menerima saran masukan dari masyarakat. Sobat Polri pun yang pasti saat ini sudah mempunyai semua sosial media. Jadi Sobat Polri boleh bersharing, cerita, punya saran, masukan untuk Polri tentunya untuk menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Iya. Lalu Bapak untuk tema Bayangkara hari ini itu kan adalah Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Apakah ada makna tersendiri Pak ya dan pesan yang ingin disampaikan dari Polri melalui tema ini? Ya, memang tema Hari Bayangkara ke-78 ini adalah agak berbeda ya Pak dari tahun agak berbeda sebelumnya. dengan tahun-tahun yang lalu bahwa Polri mendukung percepatan transformasi ekonomi eksklusif menuju Indonesia Emas. Nah, tentunya ini mempunyai makna bahwa Polri mendukung strategi pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi dengan memperluas kesempatan dan kemakmuran ekonomi serta memberikan akses yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahwa ada 3 hal yang akan dicapai oleh bangsa ini, terutama dalam membangun ekonomi eksklusif. Mulai yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pemerataan pendapatan dan juga pengurangan kemiskinan. Jadi Polri harapannya bisa mendukung upaya program pemerintah ini dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya menjaga aset-aset bangsa, sumber kekayaan negara ini untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk meningkatkan ekonomi bangsa ini. Iya, pastinya misalnya Pak, dengan kita mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah, kita mempunyai sumber mineral yang banyak, kita perlu menjaga aset-aset ini untuk bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Demikian juga pemerataan pendapatan, bahwa kita memberikan akses setiap kegiatan, kita juga melibatkan berbagai pihak, termasuk hari ini kita libatkan adanya UMKM untuk mendorong masyarakat, perekonomian, pertumbuhan dan juga mengurangi kemiskinan. Dengan kita memberikan akses, membuka kesempatan ini akan membuka ruang ekonomi, membuka ruang kesempatan, dan tentunya ini akan mengurangi angka kemiskinan. Termasuk juga
kita memberikan dukungan terhadap pembangunan di daerah, terutama di pedesaan. Ini juga kaitannya juga mendorong ekonomi di desa menjadi meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di dan masyarakat. meluaskan lapangan pekerjaan Ya, ya benar. Bapak. Karena kan UMKM saat ini pun juga beragam kreatifnya, Iya. inovatifnya ya Bapak, Dan inovasinya gitu. perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan tujuan Indonesia Emas tahun 2024 ini adalah menjadikan negara Indonesia negara yang maju, negara yang mandiri dan Betul, juga pasti, Pak. inklusif tahun 2024. Nah, tentunya ini Polri mengawal kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi bangsa ini untuk bisa menjadi negara yang maju, negara yang mandiri dan nantinya menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Ya. Jadi kita juga nggak hanya fokus pada sumber daya alamnya saja ya Bapak, Iya. tapi kita juga fokus untuk terus mengembangkan dari potensi-potensi SDM-nya ini juga ya betul. Pak. Betul sekali Bapak. Nah di tengah situasi global, tentunya kan Polri juga harus terus berinovasi, sama seperti UMKM tadi ya Pak. Iya, Terus iya. berinovasi, kreativitas gitu Pak. Apa saja nih Pak tantangan saat ini ya dan kedepannya nanti yang wajib dijawab oleh Polri agar bisa tetap adaptif sesuai dengan perkembangan zaman Bapak. Karena kan ya itu dia kembali lagi di zaman digitalisasi ini semua berita gitu kan Pak, semua informasi itu dengan cepatnya bisa langsung ke kalangan masyarakat gitu. Bahkan kadang ada video yang dipotong kah atau Iya. berita yang dipotong yang tidak sesuai dengan faktanya gitu Pak. Ya, jadi perlu saya sampaikan menghadapi era globalisasi dan digitalisasi, tentunya Polri harus mengambil langkah-langkah upaya untuk melakukan suatu terobosan sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri, di mana kebijakan Bapak Polri transformasi Polri yang presisi dan tentunya ini sangat sesuai dengan kondisi zaman yang ada ini dengan program Pak Kapolri yaitu presisi yang mempunyai makna adalah prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, di mana dalam menghadapi tantangan tugas ini kita perlu pemolisian prediktif, yaitu dengan melalui pendekatan menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban yang masyarakat ini melalui analisa berbasis pengetahuan dan data serta metode yang tepat, sehingga diharapkan kita bisa mengantisipasi adanya potensi gangguan yang terjadi di masyarakat. Sehingga gangguan eksternal itu ya, betul. Ini harapannya ini juga akan mengurangi kerugian, mengurangi korban yang terjadi di masyarakat karena kita sudah bisa memprediksi dari awal. Demikian juga adanya responsibilitas ini dimaknai bahwa Polri pusat punya tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan negara masyarakat yang aman, damai dan tentram. Gitu ya, Pak. Nah, tentunya ini menjadi suatu prasyarat untuk bisa menuju Indonesia yang maju menjadi Indonesia Emas tahun 2024. Dan tentunya dalam melaksanakan tugas Polri terbuka dalam melaksanakan kegiatan secara transparan dengan prinsip keterbukaan yang Polri mudah untuk diawasi dan menerima kritikan, saran, dan ini bagian dari transparansi berkeadilan. Nah, tentunya program kebijakan Bapak Kapolri ini sejalan dengan perkembangan situasi yang ada, dan tentunya Polri perlu mengambil langkah-langkah dengan menerapkan smart policing, yaitu pelaksanaan tugas smart kepolisian. Betul, pelaksanaan smart policing ini adalah mendasari tugas-tugas kepolisian yang pendekatan secara inovatif. Betul. Karena dengan adanya era digitalisasi, globalisasi, kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Inovasi ini untuk memudahkan pelayanan kepada publik. Iya. Dengan pendekatan yang tepat ya Bapak, salah satunya. Memangkas birokrasi, memudahkan pelayanan pada publik, sehingga harapan dari masyarakat ini bisa bisa dipenuhi dan bisa diimplementasikan oleh Polri. Di samping itu juga
pendekatannya penerapan sains dan teknologi, Penerapan sains ya. termasuk Teknologi juga mengedepankan evidence based atau pembuktian dalam penanganan suatu perkara, itu sehingga harus cepat tanggap gitu ya, Polri Pak. dalam melakukan baik itu penyidikan itu Iya. berdasarkan science and scientific investigation. Nah, di samping itu juga dalam setiap kegiatan Polri perlu menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu. Jadi kita Jadi gimana tuh, Pak? menggunakan berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu terkait ilmu kepolisian, Iya. ilmu yang berkembang saat ini cocok, baik itu ilmu ekonomi, ilmu administrasi, pelayanan, termasuk juga ilmu-ilmu yang mendukung teknologi dalam pengembangan dan pelayanan kepolisian ini. Ya, baik Bapak. Jadi ya terus juga mengikuti perkembangan zaman ya Bapak. Ya, Ya betul. siswanya Bapak sekarang kan cepat viral ya Pak, viral lah Ya. ini itu ya. Jadi harus memang pendekatannya yang tepat gitu. Polri pun juga mempunyai pendekatan yang tepat kepada masyarakat. Gitu. Jadi tepat pada sasaran ya Ya, Pak. betul. Ya. Nah, kita kembali lagi nih Pak ke acara Hari Bayangkara ke-8 ini. Di sini kan ada stand SSDM ya Bapak. Di sini tuh ada apa saja ya Pak? Kita kan bisa lihat ada SMA Kemala Taruna Bayangkara gitu. Ada rekrutmen berbasis IT. Rekrutmen pun juga sudah berbasis IT saat ini ya Pak. Ya. Lalu ada rekrutmen berbasis difabel. Gitu. Kan salah satu itu juga yang menarik perhatian ya Pak pada tahun ini karena alhamdulillahnya sudah terrealisasi untuk Polri menerima dari kalangan difabel ya Bapak. Siap. Lalu tadi ada apa lagi Bapak? Itu ada pembinaan SDM unggul ya Bapak, izin. Siap. Yang juga ada heart rate variability itu seperti pengecekan ya Bapak, mohon izin ya. Heart rate variability itu. Terus lanjut ada di sini juga ada mobil konseling Bapak izin ya. Jadi kalau hasilnya itu sudah keluar dari heart rate variability itu bisa langsung dikonseling karena tersedia psikolognya juga ya Bapak. Inilah luar biasanya dari SDM, dari sistem pelayanannya pun juga sudah memberikan yang terbaik ya Bapak ya. Oke. Terkait dengan pameran SSDM Polri dalam rangka Hari Bayangkara ini, boleh banget Bapak, siap. Bisa Ini saya biar jelaskan. lebih informatif ya Ini Bapak. sejalan dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas, bahwa Polri mewujudkan SDM unggul untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Nah, tentunya ada beberapa kebijakan SSDM dalam mendukung mewujudkan SDM unggul untuk mendukung Indonesia Emas ini. Salah satunya adalah akan dibangunnya SMA Kemala Taruna Bayangkara. Iya, Ini akan dibangun. itu salah satu menarik perhatian ya Bapak. Betul. Ini akan dibangun tahun 2024 ini dan harapannya bisa selesai tahun 2025 dan sudah bisa direkrut para calon siswa didik nanti untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bayangkara. Nah, Polri dalam hal ini punya kepentingan mulai sejak dini merekrut calon-calon bibit-bibit unggul untuk nantinya dididik di sekolah Kemala Taruna Bayangkara ini untuk nanti akan dijadikan calon-calon pemimpin. Tulisannya melalui pendidikan akademi kepolisian dan ini akan secara berkelanjutan diharapkan ini akan menjadi calon-calon pemimpin di masa akan datang. Nah, yang tentunya siap juga untuk menghadapi segala macam masalah dan tantangan ya Bapak ya. Betul. Di samping itu dalam menyiapkan anggota Polri, SSDM Polri saat ini melakukan upaya rekrutmen berbasis IT. Nah, tentunya pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan rekrutmen ini agar bisa tercapai dan bisa terrekrut para calon anggota Polri yang mempunyai kompetensi yang unggul untuk menjadi anggota Polri. Iya, betul Bapak. Kita akan menyiapkan SDM yang unggul, tentunya dalam proses rekrutmen ini juga harus memilih para calon-calon anggota Polri yang unggul juga. Nah, melalui rekrutmen berbasis IT inilah kita akan mengupayakan calon-calon
anggota Polri yang terbaik untuk menjadi anggota Polri. Iya. Dan Kemudian, itu salah satunya implementasi dari prinsip betah ya Bapak ya betul. dalam proses perekrutan. Ya, kemudian di tahun ini juga ada hal yang spesial, kita merekrut Apa itu? kelompok disabilitas. Betul, Ini betul bagian sekali. dari kebijakan Bapak Kapolri yang Iya. memberikan ruang yang sama kepada kelompok difabel untuk menjadi anggota Polri. Kita memberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi di lingkungan Polri, teman-teman dari kelompok disabilitas. Nah, tentunya ini menjadi suatu program kebijakan yang sangat positif bagi teman-teman kelompok disabilitas untuk bisa bersama-sama dengan peserta yang lainnya untuk mengabdi di lingkungan Polri. Lingkungan Polri. Tentunya ini menjadi hal yang sangat mengembirakan dan mendapat sambutan yang positif dari berbagai Sangat kalangan. positif Bapak ya. Dari masyarakat Ya. tuh antusiasnya juga baik Bapak. Ya. Siap, responnya Kemudian baik. juga perlu saya jelaskan bahwa dalam proses rekrutmen Polri juga menggunakan berbagai upaya pendekatan tadi berbasis IT, termasuk juga pemanfaatan digital binjas untuk proses seleksi ini benar-benar bahwa dilaksanakan dengan pemanfaatan IT, tidak lagi mengandalkan personal dalam menentukan penilaian, tapi sudah menggunakan IT, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan bahwa hasil yang diperoleh ini benar-benar adalah hasil yang akurat, bisa diterima oleh seluruh kalangan. Iya, siap. Dan yang lebih utama, Polri menyiapkan pusat pembangunan SDM unggul. Nanti di sini akan dibangun fasilitas untuk meningkatkan SDM unggul, mulai dari pembangunan fasilitas untuk para asesor kita yang akan melakukan asesmen baik itu kepada internal Polri maupun juga masyarakat secara luas. Demikian juga akan dibangun pusat pelatihan untuk uji kompetensi kemudian juga dibangun pusat-pusat untuk mendukung terbentuknya SDM unggul. Sehingga ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan SDM unggul, dan nantinya diharapkan ini akan terbentuk terlahir SDM yang unggul untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024 ini. Ya. Dan Sobat Polri, tentunya pembangunan ini adalah pembangunan yang ramah lingkungan, ya, yang green building gitu. Jadi insya Allah tidak mengganggu segala macam dari lingkungan gitu. Tetap menstabilkan ya Bapak ya. Iya, betul. Betul. Dan ya Bapak, izin terakhir tadi Bapak, apakah ada kutipan yang bisa dijadikan pedoman sharing-sharing kepada kami, Bapak mohon izin. Ya, perlu saya sampaikan bahwa tugas pokok Polri ini adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di samping sebagai aparat penegak hukum. Kalau kita memahami tentang makna tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, itu mempunyai makna yang sangat makna yang sangat dalam ya Pak ya. Dalam, khususnya bahwa tugas polisi ini sangat mulia. Betul sangat mulia, memberikan pelayanan, memberikan pelindungan, pengayoman pada masyarakat. Nah, tentunya tugas yang sangat mulia ini dibutuhkan suatu kesadaran daripada seluruh personil Polri untuk benar-benar dalam melaksanakan tugas itu harus mendasari bahwa tugas Polri ini bagian dari pengabdian. Pengabdian, betul. Mengabdi kepada masyarakat. Karena memang masyarakat ini yang nantinya yang kita layani, kita lindungi dan kita ayomi. Sehingga kita harus mendasari tugas itu sebagai bagian dari pengabdian. Di samping itu bahwa setiap anggota Polri harus mendasari tugas itu dengan penuh keikhlasan. Iya Pak. Karena kalau mendasari dengan keikhlasan, setiap tugas yang dijalankan, baik itu berat, ringan, itu akan merasa bahwa semua pekerjaan kita menjadi mudah. Betul. Karena dengan ikhlas kita akan bisa dengan senang hati, dengan
sumber daya yang kita miliki, dengan kemampuan potensi yang kita miliki, kita bisa melaksanakan, memberikan pengabdian secara optimal. Iya, betul Dan Pak. yang tidak kalah penting bahwa setiap tugas itu harus kita mulai dengan niatan ibadah. Ibadah, iya Pak. Karena dengan kita Biar niatan, dapat ikhlasnya betul, gitu ya Pak, pahalanya. dengan niatan ibadah itu kita harapannya bisa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari pengabdian kita, menjadikan ibadah kita, sehingga kita harapannya akan mendapat keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi suatu tugas-tugas yang benar-benar yang ikhlas, kemudian bagian pengabdian dan ibadah, sehingga tidak ada beban. Kita bisa melaksanakan dengan senang hati. Iya. Itu yang harapannya bisa dipahami oleh seluruh personel Polri. Iya, untuk sobat Polri pun yang berminat menjadi anggota Polri bisa dipedomani gitu. Jadi yang namanya pekerjaan itu semuanya harus dijalankan dengan ikhlas. Agar apa? Agar semua pekerjaan kita dimudahkan dan menjadi ladang ibadah untuk kita ya Pak. Biar nggak stres gitu kan Pak. Soalnya anak zaman sekarang takutnya cepet-cepet healing gitu kan. Agak beda kan Pak. Siap, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sobat Polri, jadi demikian nih bincang-bincang sore ini bersama Bapak Karodal Pers SSDM Polri, Bapak Brigjen Pol Nurul Danang. Jangan lupa untuk subscribe channel dan follow akun media sosial kita di SDM Polri Today untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk terkait rekrutmen ataupun informasi edukatif lainnya. Saya Brigadir Mia, salam presisi.